Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami untuk membahas materi kedua tentang ilmu pengetahuan alam dengan pembahasan mitigasi bencana alam. Let's go. Teman-teman pasti sudah tahu kan, ketika musim penghujan tiba, kota Jakarta, wilayah Jakarta, dan perkampungan hingga komplek istana biasanya terjadi kebanjiran. Menurut para ahli, banjir seharusnya tidak terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Lalu pertanyaannya, kenapa Jakarta menjadi langganan banjir? Ayo, kira-kira kenapa? Belajar dari pengalaman banjir tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta segera mengambil tindakan serta langkah-langkah untuk mengatasi dampak banjir yang biasanya selalu terjadi di Jakarta. Nah, yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itulah yang dinamakan dengan mitigasi bencana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, mengidentifikasikan pengertian mitigasi bencana alam dan ruang lingkupnya. Kedua, menguraikan tahap-tahap penanggulangan bencana. Ketiga, mengidentifikasikan langkah-langkah dalam mitigasi bencana alam. Oke, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mitigasi bencana alam itu sendiri, tujuan mitigasi bencana alam, strategi mitigasi bencana, kemudian manajemen mitigasi, penanggulangan bencana, dan bencana alam. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu mitigasi bencana alam. Poin penting dalam mitigasi bencana alam adalah pencegahan atau penghentian. Jadi, mitigasi bencana alam itu ialah suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah korban atau kerugian ketika terjadi bencana, baik korban jiwa maupun harta. Oke, jadi keywordnya adalah pencegahan atau penghentian. Tujuan mitigasi bencana alam yang sudah saya jelaskan tadi adalah mengurangi dampak negatif yang lebih besar yang ditimbulkan oleh bencana alam. Misalnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kemudian kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam. Ada 4 hal penting dalam mitigasi bencana alam. Yang pertama itu harus tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bencana. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan sosialisasi, perlu diketahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari ketika bencana datang. Selanjutnya, adanya pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana alam. Kebijakan mitigasi bencana alam. Kebijakan yang ditempuh dalam mitigasi bencana alam, yang pertama adalah membangun persepsi yang sama. Artinya, semua jajaran baik aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat harus mempunyai persepsi yang sama tentang penanggulangan dan prosedur pencegahan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah harus terkoordinir. Artinya, di sini pelaksanaan mitigasi bencana itu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat. Yang
mengkoordinir mitigasi bencana alam. Kemudian dilakukannya upaya preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Kemudian yang terakhir adalah kampanye. Artinya kampanye di sini penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak. Selanjutnya, strategi mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah pemetaan. Pemetaan ini dilakukan untuk pemetaan daerah rawan bencana. Jadi, sudah harus ada peta daerah rawan bencana sehingga masyarakat mengetahui daerah mana saja yang terjadi rawan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah pemantauan. Dengan pemantauan untuk meningkatkan tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan mudah melakukan penyelamatan. Yang ketiga adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dengan memberikan poster atau leaflet yang ditempelkan. Kemudian, selanjutnya adalah sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi. Kemudian, yang kelima adalah pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dengan cara pelatihan tata cara pengungsian serta penyelamatan jika terjadi bencana alam, atau misalnya dilakukan simulasi terjadinya bencana alam di suatu desa. Yang terakhir adalah peringatan dini. Maksudnya ialah memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah yang rawan. Tujuannya agar persiapan secara dini dapat dilakukan untuk mengantisipasi jika bencana alam itu terjadi. Selanjutnya adalah manajemen mitigasi bencana. Manajemen mitigasi bencana ini yang paling penting adalah penguatan institusi penanganan bencana, sehingga dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Contohnya adalah membuat bangunan tahan gempa. Misalnya di suatu wilayah A itu sering terjadi gempa bumi, maka pemerintah mengambil sikap dengan membangun bangunan yang tahan terhadap gempa. Nah, bagaimana tahap penanggulangan bencana alam? Penanggulangan bencana alam itu merupakan serangkaian dari upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama, pada saat prabencana. Prabencana itu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya bencana alam. Jadi prabencana itu dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana. Nah, bagaimana caranya? Caranya memberikan peringatan sesegera mungkin kepada warga tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada wilayah tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat ini terjadi pada saat terjadinya bencana alam. Jadi, tanggap darurat dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yakni dengan cara mengevakuasi korban, harta benda, bahkan perlindungan dan urusan pengungsian. Seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir adalah pasca bencana. Artinya dilakukan setelah bencana itu berakhir atau setelah terjadinya bencana alam.
biasanya dilakukan rehabilitasi, perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat. Ada juga yang disebut dengan rekonstruksi, membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana alam. Oke, langkah-langkah apa saja yang dapat kita ambil dalam mitigasi bencana alam? Yang pertama, teman-teman simak foto yang ada di slide. Ini ada foto banjir. Jadi, bagaimana pencegahan banjir? Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi bencana banjir ialah membangun tanggul di sepanjang aliran sungai. Nih, jadi rumah-rumah yang di sekitar aliran sungai itu mempunyai resiko untuk terjadi banjir. Kemudian yang kedua adalah pengerukan sedimen di aliran sungai. Jadi sungainya dilakukan pendalaman. Yang ketiga adalah pembuatan tanggul pencegah ombak. Jadi adanya tanggul pencegah ombak itu kalau di daerah sekitar sungai. Selanjutnya, bagaimana mitigasi alam terhadap tanah longsor? Wah, tanah longsor itu tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan adalah jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian, hindari membangun tempat-tempat yang sudah ada tempat-tempat yang sekiranya akan menimbulkan terjadinya tanah longsor, misalnya di bukit dan lain sebagainya. Kemudian bencana alam selanjutnya ialah gunung berapi. Bencana gunung berapi ini adalah upaya untuk memperkecil akibat bencana gunung meletus. Jadi, yang pertama dilakukan adalah pemasangan rambu-rambu atau jalur evakuasi yang dipasang di bukit untuk mencari tempat lebih aman ketika bencana alam itu terjadi. Oh ya, kita kembali lagi ke tanah longsor ya. Tadi upaya yang dilakukan selain kita tidak membangun tempat di tempat-tempat yang kemungkinan tanah longsor adalah dilakukannya reboisasi hutan mangrove misalkan. Kemudian untuk sawah persawahan dilakukan traseling lahan pertanian. Untuk mitigasi bencana alam berikutnya adalah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ialah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan. Oke, bagaimana caranya? Jangan membangun dengan asal-asalan, apalagi tanpa perhitungan. Jadi ada tanah kosong di mana aja kita bangun tanpa ada perhitungan yang matang. Kemudian kenali lokasi bangunan tempat kita tinggal dan bekerja. Apakah itu rawan longsor atau tidak? Nah, pada saat terjadinya gempa bumi, hindari bangunan, pohon, tiang listrik yang kemungkinan runtuh karena dapat membahayakan nyawa kita. Mitigasi bencana alam selanjutnya adalah tsunami. Tsunami ialah salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang laut. Jadi,
Teman-teman tahu kan yang kemarin terakhir, selain di Palu, di Pulau Sumatera, Lampung, dan Anyer juga terjadi tsunami yang tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk antisipasinya, kita harus memperhatikan jalur evakuasi penyelamatan. Terjadinya tsunami untuk memudahkan kita menyelamatkan diri. Biasanya ada dipasang seperti rambu-rambu jalan, jalur evakuasi menuju bukit 140 meter, misalkan seperti itu. Kemudian sosialisasi pencegahan terjadinya bencana tsunami. Juga kita harus mengetahui ciri-ciri gempa bumi yang menghasilkan tsunami itu seperti apa. Jadi kita harus siap siaga bagi teman-teman yang rumahnya tinggal di dekat laut. Kemudian bencana alam selanjutnya ialah kebakaran. Kebakaran sebenarnya adalah karena objek yang berlangsung dengan cepat dan suatu bahan bakar yang mudah sekali terbakar. Nah, kebakaran biasanya di daerah padat penduduk itu bukan disebabkan oleh alam, namun lebih cenderung ke kelalaian manusia itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika terjadi kebakaran, segera mungkin padamkan api dengan alat pemadam api atau APAR untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Biasanya di perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah itu sudah ada APAR, alat pemadam api ringan. Namun yang perlu teman-teman ketahui, adanya api itu karena bereaksi dengan oksigen, sehingga ketika untuk mematikan api cukup dengan menghilangkan sumber oksigen tersebut. Artinya kita tambahkan dengan CO2 atau kita tutup dengan kedap udara seperti itu. Boleh dengan menggunakan kain goni basah. Mitigasi bencana alam selanjutnya yaitu kekeringan. Bencana alam kekeringan sering dialami di Indonesia, biasanya di Pulau Jawa. Nah, ini suatu bencana hidrometeorologis yang silih berganti di Indonesia. Kekeringan itu tidak dapat dielakkan dan secara perlahan berlangsung lama sehingga musim hujan tiba. Jadi, bagi seorang petani, kekeringan itu sangat merugikan karena kebutuhan air untuk pertanian itu merupakan hal yang sangat vital. Nah, bagaimana caranya? Biasanya upaya yang dilakukan adalah mencegah kekeringan itu membangun waduk atau dam biasanya kalau di perkampungan seperti itu. Jadi ada waduk untuk menampung air hujan sehingga dapat digunakan pada saat kekeringan. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa lebih mawas diri bagaimana terjadinya bencana alam, proses terjadinya bencana alam, dan cara pencegahannya teman-teman sudah mengetahui. Oke, kalau begitu kita lakukan uji kompetensi mandiri, studi kasus. Teman-teman tahu negara Jepang? Nah, Jepang ialah bangsa yang belajar. Setiap ada bencana besar, mereka selalu membuat UUD baru, menciptakan sistem yang baru. Nah, kita lihat saja 1-2 tahun ke depan, pasti sudah ada pembaharuan undang-undang bencana di Jepang. Setiap wilayah memiliki plan sendiri, mulai dari peta perkiraan daerah yang kena bencana,
distribusi intensitas gempa, kerentanan terhadap gempa, pemetaan daerah yang dengan prediksi jumlah korban jiwa dan kerugian yang mereka miliki. Itu negara Jepang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Untuk itu, mari teman-teman, silahkan dipikirkan untuk menjawab studi kasus ini. Berdasarkan contoh kasus di atas, lakukan analisis perbandingan apakah di negara kita sudah memiliki sistem mitigasi bencana seperti di Jepang. Jika belum, langkah apa yang harus mulai disiapkan oleh pemerintah? Nah, teman-teman bisa membuatnya di Word, diketik atau ditulis tangan, kemudian silahkan kirim ke Google Drive kalian dan share linknya ke KM atau perwakilan kelas, kemudian diberikan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan pada sistematika penugasan yang sudah dikirimkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran IPA selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.